Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus. Senang rasanya kita berjumpa kembali dalam ringkasan Sekolah Sabat, pelajaran ke-8 dengan judul Pilihlah Kehidupan. Saat ini kita berada di program Sekolah Sabat 777. Ayat hafalan kita, Allah memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ulangan 30 ayat 19. Pelajaran Sekolah Sabat kita diawali dengan sebuah kisah yang bernama Sandy. Sandy didiagnosis dengan satu penyakit yang mematikan, yaitu tumor otak. Dia tidak ingin mati. Dia memiliki sebuah rencana. Cerita yang menyedihkan bukan hanya karena dia akan meninggal di masa mudanya, tetapi karena dia meletakkan pengharapan hidupnya. Pekan ini kita akan mempelajari tentang pilihan hidup dan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk memilih kehidupan, tetapi memilikinya berdasarkan syarat-syarat yang Allah berikan, yaitu Sang Pemberi dan Penopang hidup kita. Saudaraku dalam Yesus Kristus, sebagaimana kita telah diberikan bukan hanya sekedar eksis di dunia dan bukan hanya sekedar hidup, tetapi diberikan kehidupan sebagai makhluk-makhluk yang berakal bebas, yang dijadikan dalam gambar Allah. Ini harus kita pahami. Apa yang Allah benar-benar tawarkan kepada kita adalah pilihan untuk tetap eksis. Manusia bisa memilih untuk mendapatkan kehidupan, hidup kekal, di mana dia yang bisa didapatkan karena Yesus dan kematiannya di kayu salib. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, ada dua pilihan yang Allah hadapkan kepada Adam yang berhubungan dengan eksistensi mereka, yakni hidup atau mati. Akibat ketidakpenurutan Adam terhadap janji Allah, maka kehidupan hilang dari Adam dan Hawa. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 568 mengatakan, engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil menuju kepada kematian total. Sejak dari awal, Alkitab memberikan kepada kita suatu dari dua pilihan. Pilihan yang pertama, kehidupan kekal, yaitu kehidupan dari awal yang seharusnya kita miliki. Yang kedua, kematian kekal, yang dalam pengertian yaitu sekedar kembali kepada ketiadaan di mana kita pernah kali berasal. Saudara dan saudariku, Wahyu 2 ayat 7 dan Wahyu 22 ayat 2 dan 14 mengatakan kembali tentang pohon kehidupan. Ini sebuah pekabarannya bahwa meskipun kita seharusnya memiliki akses ke pohon kehidupan, tetapi karena dosa, kita kehilangan akses tersebut. Kemudian pada akhirnya, sekali masalah dosa itu pada akhirnya benar-benar diselesaikan oleh kematian Yesus di kayu salib, maka yang memilih akan kehidupan akan memiliki akses ke pohon kehidupan, sama seperti seharusnya kita miliki dari awal dunia ini. Dosa, setan, kejahatan, ketidakmenurutan, dan pemberontakan akan diberantas. Setelah itu terjadi, masing-masing kita akan memiliki kehidupan secara individu. Saudaraku, dalam Yesus Kristus, Ulangan 30 dimulai dengan sebuah janji yang bahkan jika mereka jatuh pada ketidaktaatan dan dihukum dalam pembuangan, bagaimanapun juga Allah akan mengembalikan mereka ke tanah itu jika mereka bertobat dan berbalik dari cara-cara hidup mereka yang jahat. Tuhan itu sangat jelas. Dia, Yahweh, telah menetapkan dua pilihan di hadapan mereka. Yang pertama dasarnya sama dengan apa yang dia lakukan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Di sini, sama seperti di keseluruhan Alkitab, tidak ada jalan tengah. Tidak ada posisi netral. Yang ada adalah apakah melayani Tuhan dengan memiliki hidup atau mereka akan memilih kematian. Hal ini juga sama dengan kita saat ini. Dalam pengertian yang sebenarnya, Allah berkata kepada mereka, untuk itu, dengan kehendak bebas yang aku berikan kepadamu, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat, pilihlah kebaikan, bukan kematian, bukan kejahatan, dan bukan kutuk.
Kita harus belajar contoh dari bangsa Israel, apa yang bisa terjadi jika tidak memberi diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Kita boleh baca dalam Ulangan 30 ayat yang ke-20. Pada ayat ini, hubungan antara kasih dan penurutan tampak jelas. Mengasihi Tuhan Allah, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Tuhan sedang tidak meminta mereka melakukan sesuatu yang terlalu berat untuk dilakukan. Perintah Allah itu tidak terlalu sulit atau misterius bagi mereka untuk dimengerti. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam hatimu dan di dalam batinmu, dalam mulutmu untuk dilakukan. Ulangan 30 ayat 14. Anak-anak Israel diminta untuk memilih kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Oleh iman, mereka memilih kehidupan, mereka akan mendapatkannya. Inti dari hubungan perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel adalah penyembahan. Allah kita adalah Allah yang pecemburu, dan Dia sendiri sebagai pencipta dan penebus layak untuk menerima penyembahan kita. Dalam hal ini tidak ada jalan tengah. Apakah kita menyembah Tuhan yang membawa kehidupan, kebaikan, dan berkat, atau kita menyembah Allah-Allah lain yang menghasilkan kejahatan, kutuk, dan kematian? Allah tidak memaksa bangsa Israel kuno untuk mengikuti Dia, dan Dia tidak ingin memaksa mereka. Seperti yang kita lihat dalam Wahyu pasal 13, pemaksaan adalah apa yang akan diterapkan oleh si binatang dan patungnya. Allah sebaliknya bekerja dengan kasih. Timbul pertanyaan, bagaimanakah kita bisa yakin walaupun secara tidak terang-terangan bahwa tidak akan meninggalkan secara perlahan-lahan kesetiaan kita kepada Yesus karena Allah lain? Boleh kita jawab dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran Sekolah Sabat 1 pekan ini. Semoga melalui pelajaran ini mengingatkan kita bagaimana pentingnya kita meletakkan posisi kita dalam menyembah Tuhan sebagai pencipta dan penebus kita. Demikian pelajaran Sekolah Sabat 1 pekan ini. Saya Pendeta Resta Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan.